kecil 1 liter 35.000. 35.000. Iya. Kalau langka? Kalau langka 50. Ini adalah gambaran betapa hebatnya Petronas, perusahaan minyak milik negara tetangga kita, Malaysia. Kalau di Malai, bensin itu murah meriah, cita-cita tercapai. Ini saya tunjukin. BBM Juli 2025 bakal naik. 4 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Yang bener aja para sahabat. Dulu katanya Malaysia ini belajar dekat Indonesia, tetapi sebaliknya sekarang para sahabat, harus Malaysia menjadi kiblat kepada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like-nya, komennya, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sudi menyokong di channel ini dengan subscribe-nya. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pengakuan jujur seorang pengendara moto ataupun pengendara kereta yang berasal daripada Indonesia yang ingin menjelajahi dunia dan termasuk singgah di Malaysia dengan harga minyak termurah para sahabat. Kalau kita nak bercakap harga minyak dekat Indonesia yang harganya begitu murah, lain macam para sahabat, harganya yang sudah mahal dan juga sudah dioploskan, sudah terjadi kemarin, tragedi yang kemarin itu sudah terjadi. Dan akhir-akhir ini dengan adanya konflik Iran dengan yang itu para sahabat, akan ada kemungkinan besar minyak Petron ataupun minyak Pertamina yang ada dekat Indonesia akan mengalami lonjakan kenaikan para sahabat. Kalau kita berbanding dengan video-video mereka yang mengatakan enak ya di Malaysia ya harga BBM-nya segitu murah gitu, tak berbanding dekat Indonesia macam itu. Itu bukan saya yang membuat video ya, Mas Farhan hanya nge-reaction dan inilah videonya, kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Video ini hanya untuk menjadi studi perbandingan macam mana negara itu boleh mensejahterakan rakyatnya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget. Ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia. Padahal dulu kita yang bimbing mereka. Siap Apa Mas? Siap. BBM Juli 2025 bakal naik gara-gara perang Iran Israel. Aduh, bakal naik katanya para sahabat. Sudah mahal, yang kerja bayarannya banyak mah enak. BBM naik nggak ngaruh, apalagi pejabat. Kalau rakyat kecil, rakyat miskin, apalagi yang pengangguran, BBM naik, aduh. Yang pengangguran. Mau jadi apa kita? Mau diisi apa motor kita? Diisi air. Mau diisi air? Pipis. Pipis tikus. Tikus berdasi. Aduh. Gimana ini? Jangan panggil lah tikus berdasi lah, Mas. Perang Iran Israel segera berakhir, karena kalau terus-terusan perang maka dampaknya
Indonesia Juli ini positif minyak akan naik, para Terus sahabat. kalau naik gimana? Makin menderita, makin miskin kalian. Sekarang aja udah embut-embutan beli BBM harga 12.000 untuk yang Pertalite, iya kan? Embut. Eceran ya 12.000 ya. Terus gimana ini solusinya? Mungkin pemerintah harus melakukan apa ya, penemuan baru lah. Mungkin air jeruk, air stroberi, air apel. Air jeruk. Air apa gitu bisa dijadikan BBM gitu ya. Aduh, pokoknya Jangan air jeruk loh, tabungan Mas. kalian harus banyak. Jangan dikorupsi karena aja. Juli akan naik. Waspada, waspada, waspada. Jangan timbun BBM tapi ya, kalau ada informasi ini ya bahaya, ditangkap kalian. BBM RI terancam naik jika minyak dunia tetap naik. Kenaikan harga minyak akibat konflik bisa menambah beban subsidi energi dan menekan APBN. Setiap kenaikan $1 pada harga minyak berpotensi menambah beban APBN hingga 7 triliun rupiah. Subsidi BBM dan listrik membengkak dan jika tak terkendali bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Pemerintah dan BI perlu segera menjaga pasokan energi untuk melindungi ekonomi nasional. Apakah subsidi energi mampu bertahan jika harga minyak melonjak drastis? Guys, ini adalah daftar BBM termurah di Asia. Negara paling murah dengan ternyata BBM Iran, guys, termurah di ya. Asia, Makanya tuh termasuk dibenci. Iran nomor satu. BBM-nya murah, cuma 400 perak. Nomor 2 Kuwait. Nah, untuk Konoha ini Nomor 3, termasuk termahal guys di Asia. Luar biasa ya, 12 Nomor ribuan. 4, Bahkan kalah jauh nih sama Kazakhstan. Malaysia ya. Nomor 5, negara tetangga. Malaysia. Tapi guys Nomor ya, 5, uniknya Malaysia. adalah selain BBM Indonesia itu mahal, tapi Indonesia nomor Pertamina 16 bilangnya di bawah. rugi mulu. Luar biasa. Indonesia Harga BBM termurah di dunia tahun 2024. Pertama, negara Iran, Rp456 per liter. Kedua, negara Libya, Rp505 per liter. Ketiga, Venezuela, Rp570 per liter. Negara Mesir, Rp4.634 per liter. Algeria, Rp5.570 per liter. Korang jangan buat malu Indonesia. Indonesia nih harga BBM dia per liter Rp13.580. Harga BBM di Malaysia per liternya Rp7.100. Makanya orang Kalimantan Utara tuh dilarang sama Polsek Nunukan untuk tidak menjual bensin eceran dari tawa Malaysia. Tapi negara Kuwait murah juga, Ce. Per liternya harga BBM tuh Rp5.583. Kalau Singapura, Ce? Kerjanya di Singapura, tinggalnya di Johor, Malaysia, Mbak Yu. Orang cakap BBM kok pula kerja. Kok lebih murah minyak Malaysia ya, Ce? Padahal udah 79 tahun kan Indonesia merdeka. Jadi kita mau isi bensin di Malaysia yang katanya harga bensin di sini tuh murah banget. Di sini tuh pom bensin ada 3. Yang pertama Petronas, terus ada Shell, dan yang terakhir ada Petron. Kita langsung isi aja di Petronas yang paling banyak di sini dan rakyat Malaysia itu bangga sekali sama Petronas. Apalagi ada logo Petronas di mobil F1. Sebenarnya sih bensin kami itu masih banyak. Harga bensin di sini tuh RON 95 itu Rp2,05 aja atau setara dengan Rp7.200. Dan RON 97 itu agak mahal di Rp3,83 atau sekitar Rp13.800. Sebenarnya mobil kami itu nggak boleh isi RON 95 karena subsidi. Tapi di Tawab ini tidak jual RON 97. Jadi kami izin dengan petugas untuk isi RON 95 yang bersubsidi. Kereta yang kami pakai sebenarnya tidak butuh RON 95 karena minimum RON 92 saja sudah cukup. Tapi di sini tidak ada bensin RON 92 apalagi RON 90. Lantas apa ada perbedaan ketika diisi BBM Malaysia? Ya mesin terasa sedikit lebih responsif lah. Tapi kalau untuk kehematan ya kurang lebih sama aja. Gimana? Tertarik isi bensin di Malaysia? Cara beli minyak di Malaysia namanya minyak ya. Kalau di Indonesia BBM atau bensin. Oh, dekat Malaysia gitu kan? minyak namanya, Mas. Kalau di Malaysia namanya minyak. Ini self service kalau di Malaysia. Di Indonesia caranya adalah sudah ada berapa harus titik? parkir dulu di kotaan ini, kotaan pom bensinnya ini, Kalau dekat pompa ini. Malaysia ya begitu Parkir kemudian ke sana. teratur. Ke sana dan pojokan juga situ isi bisa, sendiri, masuk Pak. juga bisa, beli. Atau sana, oh itu tuh. Sana Redai tuh. Kembara. Beli Rp50 gitu kan. Kemudian diisi sendiri. Ini langsung otomatis nanti pengisian Rp50. Sendiri. Kemudian masuk, ternyata Rp30 sudah full. Jadi datang lagi ke sana, ambil kembalian, sudah. Ini sih lebih lama daripada Indonesia ya. Akan tetapi kalau ini diterapkan di Indonesia kayaknya sulit karena Kalau diterapkan di Indonesia pembelian di karena Indonesia sulit. banyak sekali antrinya banyak. Beratur. Kalau di sini kan nggak ada antrian, jadi self service kayak gini masih bisa. Kalau di Indonesia repot bro. Kita akan makan siang 30 km dari sini. Going MT9. Ini rider daripada Indonesia pun bahas tentang minyak ya. 35.000. Ini harga Kalau BBM langka? eceran di daerah pegunungan Papua sebelum harga BBM Sampai naik. Ini dekat Papua harganya.
Sampai 150 kalau kosong sama sekali. Kalau kosong sama sekali bensin. Jadi ini harganya Masih Mahalnya. normal. masih normal. Iya. 35 masih normal itu. Iya. Yang korupsi 193,7 triliun Pertamina yang kena razia malah penjual bensin eceran. Ini juga penyebabnya. Eceran ini menjual harga lebih mahal daripada yang dekat Pertamina, sahabat. Itu masih banyak dan masih murah kalau dekat Indonesia. Jual harga eceran, jual minyak eceran. Cuma ini aja, Pak. Mau kantor kita yang juga enggak, begini, saya cuma minta, Pak, kami ini masyarakat berhak karena ini mesin bukan kita ambil sendiri, Pak, beli. Bisa Bu, kita banyak Bu ya. Ya, jangan bilang Bu satu kali. Ya, tapi kita banyak juga Bu. Cuma satu ya. Bom meter. Ini bom meternya yang ecerannya dapatnya dari mana? Mungkinlah dia buat sendiri. Mungkin kan juga disediakan. Ada orang yang menyediakan. Bom ini, bom meter. Sekarang aku ada di negara dengan harga bensin paling murah di dunia. Kalian mau tahu harganya berapa? Mari kita cek. Ini rendah daripada Indonesia ya. Hah? No money. No money? No money, no money. Money? What? Dikasih gratis. Bagi orang Iran mereka memberikan tamu itu kehormatan. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, my friend. Dikasih gratis para sahabat. Farhad. What is your name, Farhad? Pump petrol, Bang. Okay. Thank you, Farhad. Hello. No. Aduh. Gratis bensin aku. Kalau gitu nggak usah tukar uang banyak-banyak kita di iklan, Pak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Katanya dulu Malaysia belajar dekat Indonesia. Bahkan guru pun diambil daripada Indonesia. Itu dulu. Makanya banyak netizen ataupun pembangkang seperti ketua netizen, oknum-oknum yang tak suka dekat Malaysia ini para sahabat, yang sudah dideklarasikan maju di tahun 2025, apalagi di tahun 2045 macam itu. Kalau dekat Indonesia kan dideklarasikan menjadi negara maju, menjadi negara emas katanya 2045 para sahabat. Tetapi Malaysia sudah melesat duluan para sahabat. Dan banyak lagi orang yang masih tak terima dengan fakta. Kalau dulu Malaysia itu mengambil guru daripada Indonesia, tetapi sekarang malah sebaliknya. Malah lebih maju pendidikannya dekat Malaysia para sahabat. Dan juga yang katanya dulu Malaysia itu belajar dekat Indonesia tentang ekonomi, tentang BBM, Petronas itu. Petronas ini belajar dekat Pertamina Indonesia. Tetapi sebaliknya kalau sekarang harganya lebih murah dekat Malaysia dan juga dimuliakanlah rakyatnya oleh kerajaan-kerajaan Malaysia para sahabat. Kalau sekarang ini sepatutnya Indonesia harus berkiblat kepada ekonomi yang ada dekat Malaysia para sahabat, seperti mensejahterakan rakyatnya. Kalau dekat Indonesia, Mas Farhan ini kalau menengok sebuah berita-berita yang selalu di-share kepada Mas Farhan tentang yang korupsi, rasuah-rasuah, ini satu puncaknya Indonesia itu tak maju-maju para sahabat. Rasuah terlalu banyak itu saja, rasuah terlalu banyak. Di mana-mana itu tentang zakat, BBM, di mana-mana itu ada community ataupun bisnis ataupun PT macam itu. Bisnis lah macam itu, semacam investor juga macam itu. Investor pun mereka dipalaki oleh oknum-oknum. Itu sudah apa ya, bentuk rasa rasuah itu semuanya dirasuah, itu yang tak menjadi maju-maju. Bahkan investor pun sudah lari lintang pukang dengan yang dipalak oleh segelintir-gelintir oknum ini yang tak bertanggung jawab memalak investor-investor. Banyak yang sudah lari para sahabat. Dan gimana negara kita ini mau maju ke depannya kalau
mindset ataupun adab kepada investor pun tak dirubah para sahabat. Apalagi kalau ada sebuah video yang membuat studi perbandingan seperti vlogger-vlogger yang daripada Indonesia pergi berkunjung ke setengah dunia ini, termasuk ke Malaysia. Mereka itu membandingkan dengan harga BBM yang begitu murah ataupun minyak yang begitu murah, dan juga mengisinya itu mengisi sendiri tanpa harus ada pelayan macam itu. Rasanya kalau diterapkan dekat Indonesia tidak mudah, tidak akan terjadi, bahkan mustahil macam itu. Karena dekat Indonesia para sahabat itu beraturnya panjang, karena penyediaannya Pertamina ataupun Petronas ini, kalau dekat Malaysia kan Petron macam itu, kalau dekat Indonesia kan Pertamina para sahabat. Itu penyediaannya Pertamina ini sedikit saja, dari penjangkauan dari penduduk itu jauh lagi. Makanya banyak sebagian segelintir warga ini mengambil barang minyak daripada Pertamina itu langsung dijual dekat rumahnya macam itu. Kalau dekat Malaysia para sahabat, berapa meter lagi ada Petron, bentar lagi ada diesel macam itu. Itu banyaknya banyaknya tempat-tempat untuk penyedia Petron atau minyak dekat Malaysia itu terbaik, memang terbaik. Yang dikatakan abang itu memang betul. Mas Farhan kalau nengok naik Grab itu sebentar lagi ada Petron, sebentar lagi ada diesel, ada lagi Petron lagi, ada lagi, banyak lagi para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.